Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jadinya jika dua negara serumpun di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia, harus berhadapan di medan perang darat? Sebuah skenario yang tentu kita harap tidak pernah terjadi, namun menarik untuk dianalisis dari perspektif kekuatan militer. Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan yang dekat, baik secara sejarah maupun budaya, namun di balik persaudaraan itu, ada persaingan strategis yang tak terelakkan, terutama dalam menjaga stabilitas kawasan. Tahun 2025 menjadi momentum penting di mana kedua negara sama-sama mempercepat modernisasi angkatan darat mereka. Indonesia dengan doktrin pertahanan rakyat semesta yang mengandalkan skala besar, sedangkan Malaysia fokus pada kekuatan profesional yang ramping namun presisi. Maka, pertanyaannya, siapa yang lebih unggul jika dihadapkan dalam skenario konflik terbuka? Mari kita bongkar secara mendalam, mulai dari jumlah personel, alutsista, strategi tempur, hingga kesiapan logistik kedua negara. Dari segi personel, Indonesia memang tak tertandingi di Asia Tenggara. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, basis kekuatan darat Indonesia sangat masif. TNI Angkatan Darat memiliki sekitar 300.000 personel aktif, belum termasuk 400.000 pasukan cadangan yang siap digerakkan dalam skenario mobilisasi nasional. Tidak hanya itu, kekuatan komponen cadangan, Komcat, yang baru dibentuk semakin memperkuat potensi Indonesia dalam mengerahkan kekuatan rakyat bersenjata. Sementara itu, Malaysia memiliki sekitar 80.000 personel aktif di Tentara Darat Malaysia, TDM, dengan cadangan sekitar 50.000. Jelas, dari sisi kuantitas, Indonesia unggul hampir 5 kali lipat. Namun perlu diingat, jumlah personel bukan satu-satunya faktor yang menentukan dalam peperangan modern. Malaysia mengedepankan struktur brigade yang lebih ramping dan mobile, memfokuskan angkatan daratnya pada kemampuan reaksi cepat dan fleksibilitas di medan tempur terbatas, sebuah pendekatan yang mereka adaptasi dari model NATO. Beranjak ke alutsista tempur, Indonesia memimpin dalam jumlah dan diversifikasi kendaraan tempur utama. TNI AD saat ini mengoperasikan lebih dari 400 unit tank Leopard 2 RI, hasil upgrade dari Leopard 2A4 dengan sistem proteksi tambahan dan perangkat elektronik mutakhir. Tank ini menjadi tulang punggung kekuatan armored unit TNI AD. Selain itu, tank medium Harimau, hasil kerjasama Indonesia dan Turki, mulai masuk jajaran tempur dengan mobilitas tinggi di medan tropis. Malaysia, di sisi lain, mengandalkan 48 unit tank PT-91M Pendekar, versi upgrade dari T-72 Polandia. Meskipun Pendekar dilengkapi dengan lapisan armor era dan sistem kendali tembak digital, secara teknis masih di bawah Leopard 2 RI. Namun Malaysia memiliki keunggulan pada IFV AV-8 Gempita, yang dikembangkan bersama FNSS Turki. Gempita dikenal dengan modularitasnya yang memungkinkan penyesuaian peran sesuai kebutuhan, mulai dari varian pengangkut pasukan, komando, hingga varian mortir. Dalam kekuatan artileri, Indonesia menunjukkan keunggulan signifikan baik dalam kuantitas maupun kualitas. TNI AD memiliki unit Self-Propelled Howitzer, SPH, Caesar 155 mm buatan Prancis, yang sangat efektif untuk tembakan balistik jarak jauh dengan akurasi tinggi. Selain itu, Indonesia mengoperasikan roket Astros 2 MLRS buatan Brasil dan RM-70 Vampire, yang bisa meluncurkan puluhan roket dalam satu salvo untuk menghancurkan konsentrasi pasukan musuh. Malaysia juga mengoperasikan Astros 2, namun dalam jumlah jauh lebih terbatas. Kelebihan Malaysia terletak pada kemampuan integrasi unit artileri dengan satuan mobile kecil, yang memungkinkan penyerangan cepat dan mundur secara efisien. Namun, dalam skenario pertempuran terbuka, keunggulan Indonesia dalam volume tembakan menjadi faktor penentu dominasi di lini belakang. Dalam hal pertahanan udara taktis, baik Indonesia maupun Malaysia masih memiliki kelemahan. Indonesia mengandalkan sistem Manpads seperti Kiwe-3 buatan Tiongkok dan Starstreak buatan Inggris untuk pertahanan titik. Malaysia juga mengoperasikan Starstreak, namun dalam jumlah lebih sedikit. Ketiadaan sistem pertahanan udara berlapis seperti SHORAD, Short Range Air Defense, atau sistem rudal jarak menengah di kedua negara,
membuat mereka sangat bergantung pada kekuatan udara masing-masing angkatan udara. Namun TNI AD memiliki keunggulan tambahan dengan kehadiran helikopter serbu AH-64E Apache Guardian yang memberikan kemampuan serangan presisi dari udara ke darat dalam dukungan Close Air Support. Malaysia, hingga 2025, belum memiliki helikopter serang dengan kapasitas sebanding. Mobilitas dan logistik menjadi aspek yang menarik untuk dibandingkan. Indonesia dihadapkan pada tantangan geografis yang jauh lebih kompleks. Ribuan pulau, kondisi medan tropis yang berat, serta infrastruktur transportasi yang belum rata memaksa TNI AD untuk membangun sistem logistik yang fleksibel dan multiplatform. Penggunaan kapal-kapal LPD TNI AL, serta pesawat angkut seperti C-130 Hercules dan CN-235, menjadi vital dalam distribusi pasukan dan perlengkapan ke wilayah-wilayah strategis. Malaysia, dengan wilayah yang lebih kecil dan infrastruktur jalan raya yang baik di Semenanjung Malaya, memiliki keunggulan dalam mobilitas darat yang efisien. Namun di wilayah Sabah dan Sarawak, tantangan geografis serupa dengan Indonesia membuat mereka mengandalkan pasukan udara dan angkatan laut untuk manuver cepat. Ini menjadikan skenario pertempuran di Kalimantan dan sekitar perbatasan lebih kompleks, di mana medan sulit bisa menjadi faktor penentu, bukan hanya kekuatan alutsista. Jika berbicara tentang satuan elit dan pasukan khusus, kedua negara memiliki unit andalan dengan spesialisasi tinggi. Indonesia memiliki Kopassus, Komando Pasukan Khusus, yang dikenal luas di dunia militer internasional karena keahliannya dalam operasi khusus, kontraterorisme, dan peperangan gerilya. Selain itu, Kostrad, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, menjadi tulang punggung pasukan tempur utama dalam skala besar. Malaysia di sisi lain memiliki Grup Gerak Khas, GGK, unit pasukan elit yang terlatih untuk operasi lintas udara, sabotase, dan pertempuran hutan. 10 TH Paratrooper Brigade Malaysia juga dikenal sebagai unit yang sangat mobile dan cepat dikerahkan di wilayah-wilayah sensitif. Dalam operasi tempur terbatas atau peperangan asimetris, kekuatan pasukan khusus Malaysia mampu memberikan kejutan taktis, namun Indonesia unggul dalam skala dan daya tahan pertempuran jangka panjang. Faktor anggaran pertahanan juga mempengaruhi tingkat kesiapan dan modernisasi. Indonesia dengan anggaran pertahanan sekitar 25 miliar dolar Amerika pada tahun 2025, memfokuskan sebagian besar investasinya untuk modernisasi alutsista darat dan penguatan produksi dalam negeri melalui PT Pindad. Sementara Malaysia dengan anggaran sekitar 5 miliar dolar Amerika, lebih selektif dalam memilih alutsista baru, memprioritaskan efisiensi dan peningkatan kualitas personel. Kesenjangan anggaran ini berdampak pada kemampuan sustainment dan rotasi logistik dalam skenario konflik berkepanjangan. Di atas kertas, Indonesia memiliki keunggulan dalam ketersediaan logistik dan kemampuan mengganti kerugian tempur, namun Malaysia cenderung lebih hemat dan fokus pada efektivitas tempur unit-unit kecil. Namun, dalam peperangan modern, teknologi dan informasi memainkan peran yang semakin vital. Indonesia mulai membangun sistem C4ISR, Command, Control, Communication, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance, terintegrasi untuk meningkatkan kesadaran situasional di medan tempur. Malaysia, meskipun dengan anggaran lebih kecil, lebih fokus pada integrasi UAV, drone, untuk pengintaian dan operasi tempur terbatas. Ini menciptakan keseimbangan menarik di mana Malaysia bisa lebih cepat merespon perubahan situasi di level taktis. Namun Indonesia memiliki keunggulan dalam manajemen pertempuran berskala besar. Melihat keseluruhan perbandingan ini, Indonesia jelas unggul dalam hal skala kekuatan, jumlah personel, dan daya tahan logistik untuk pertempuran berkepanjangan. Sementara Malaysia menonjol dalam mobilitas, efisiensi, dan efektivitas unit-unit elitnya. Jika terjadi konfrontasi terbuka, medan tempur di Kalimantan akan menjadi ajang pertempuran utama, di mana tantangan geografis dan logistik akan sangat menentukan. Pertanyaannya, di era perang modern yang serba cepat dan berbasis teknologi, apakah kekuatan besar seperti Indonesia akan tetap mendominasi? Atau justru strategi lincah dan efektif, seperti yang diterapkan Malaysia yang akan keluar sebagai pemenang? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like serta subscribe untuk mendapatkan analisis militer mendalam lainnya.